Baik Bapak Ibu, sudah kita dengarkan melodi indah dari Virsa Besari. Mari kita ikuti Zoom Journal Club seri 4 dengan topik Examining Incentive for TB Treatment and Diagnosis and Analysis of Insurance Claims and Interview Data in Indonesia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan acara ini kepada Dr. Firdaus Hafiz, MPH PhD, selaku pembahas pada Jurnal Club siang hari ini. Kepada Dr. Hafiz, kami persilahkan. Ya, apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Ini juga bagi yang berminat untuk atau terlewat, bisa saya share juga linknya, tapi hanya bisa untuk view ya. Bisa komen juga deh, saya kasih komen ya. Tapi harus pakai emailnya UGM ya. Untuk bisa chat. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sebenarnya sebuah proyek saya bersama Kementerian Kesehatan dan USAID untuk melihat bagaimana sih insentif TB, layanan TB dalam asuransi kesehatan. Dan kita menginterview juga beberapa fasilitas kesehatan untuk melihat bagaimana sih sebenarnya dampaknya. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya di kuliah awal-awal ya, terutama terkait epidemiologi gitu. Wah, membuka masa luka lama ya epidemiologi. Jadi TB ini sesuatu yang sangat berat sebenarnya untuk Indonesia ya. Jadi ranking kedua di dunia, lalu kemudian hampir 1 juta ya, 875.000 orang terkena TB setiap tahunnya. Lalu dari itu 10%-nya lebih ya, 97.000 itu meninggal ya akibat TB. Nah, jadi prestasi yang tidak membanggakan ya di dunia untuk Indonesia. Lalu kemudian berdasarkan IHME 2019, TB juga menjadi bagian daripada yang banyak leading cause of death ya dari communicable disease. Jadi masih urutan nomor 5 dibanding sama yang lain. Meskipun memang diakui dari segala permasalahan ini sebenarnya Indonesia dan negara-negara lain sebenarnya memang ada progres setiap tahunnya ya untuk menurunkan beban TB ini. Tapi tetap aja ini masih jauh daripada ekspektasi yang diharapkan. Ditambah lagi, kita sebenarnya punya sistem kesehatan yang sudah semakin baik ya. Tapi kita lihat ya, apakah memang sistem kesehatan kita ini membantu untuk menyelesaikan TB atau tidak. Ini jadi bahan diskusi kita bersama ya dalam jurnal ini. Jadi kalau saya sekedar mengingatkan kembali, terutama mungkin yang belum mengetahui banyak terkait bagaimana pembiayaan TB di Indonesia, jadi untuk obat dan diagnostik itu sebagian besar masih disupport oleh pemerintah, baik oleh APBN, APBD maupun oleh donor. Tapi di sisi lain, kita memiliki jaminan kesehatan nasional juga yang ikut meng-cover layanan TB ini. Jadi kalau kita lihat dari websitenya BPJS sudah 222 juta jiwa yang ditanggung dari 270 juta, jadi sekitar 82% sudah diakses. Jadi kalau berdasarkan laporan BPJS selama ini TB itu sudah sangat banyak, hampir 600 ribuan kasus ditemukan ya. Tapi masalahnya tercatat tidak sampai segitu banyaknya ya. Jadi ini menjadi permasalahan juga. Lalu kemudian harapannya dengan adanya JKN ini memberikan akses yang lebih baik sehingga masyarakat tidak perlu takut ke fasilitas kesehatan kan untuk diagnosis maupun treatment. Tapi yang jadi permasalahannya adalah pembayaran kita menggunakan kapitasi di primary care atau di FKTP dan menggunakan inasi biji di secondary care atau di rumah sakit. Nah, ini kenapa bermasalah tadi saya sampaikan karena ini menyebabkan efeknya daripada kapitasi itu sendiri, jadi efek kapitasi itu sendiri menjadi low treatment in primary care, jadi dia berusaha untuk rujuk aja ketika merasa kasusnya cukup berat, jadi TB ini kan dirasa cukup berat ya, karena tidak hanya masalah kasusnya yang cukup panjang, tapi juga dengan adanya informasi sistem, dan lain-lainnya. Lalu kemudian dari rumah sakit yang dibayar secara NCBG sini juga menyebabkan adanya turunnya referral kasus dari rumah sakit. Lalu kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa JKN sebenarnya sudah bisa menangkap banyak kasus TB, tapi ternyata di pemerintah notifikasinya tidak tertangkap. Dan yang paling penting adalah
dengan adanya pembayaran seperti ini tidak mendorong fasilitas kesehatan untuk menyelesaikan pengobatan sesampai tuntas. Jadi problem-problem tersebut kita ingin mengetahui ya bagaimana sih karakteristik dari layanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan mengidentifikasi area fokus apa yang kita bisa tingkatkan untuk membuat yang lebih baik ya purchasing arrangement-nya dengan skema jaminan kesehatan nasional yang kita miliki ini. Oke, untuk objektifnya, jadi yang pertama kita ingin melihat karakter dari service utilization, lalu kemudian financial insentifnya bagaimana, terus memahami biaya dari BPJS sendiri bagaimana, dan yang terakhir bagaimana purchasing arrangement yang diperlukan untuk dikembangkan agar bisa merubah provider behavior. Oke, ini saya ngikutin dari contohnya dari klub jurnal ya, jadi ini menarik ya. Sorry, dari tadi saya nggak ganti ya. Oke, ini tadi udah ya. Oke, case presentation ya. Tolong saya diingetin juga ya kalau ternyata saya lupa. Tapi saya udah kasih akses tadi ya, linknya kalau bermasalah. Jadi ini ada kasus misalnya gitu ya. Kira-kira di sini ada yang ini nggak ya? Ada yang praktek sebagai dokter di puskesmas atau dokter di klinik nggak ya sebelumnya? Mungkin kalau boleh ada ya. Oh, ada Mbak Yuniantika tuh ya. Boleh. Kalau mau share pengalamannya juga silahkan ya. Atau siapa nanti, monggo. Ini kalau ada kasus misalnya 25 tahun, laki-laki datang gitu ya ke klinik dengan cuman komplainnya batuk gitu ya, batuk udah 4 minggu, terus ada berdahak gitu ya, terus ada gejala terkait apa ya, berkeringat malam dan ada penurunan berat badan, jadi dia nggak nafsu makan gitu ya. Terus kemudian karena fasilitas kesehatan di swasta ini sangat terbatas, oleh karena itu dia akhirnya merujuk ke rumah sakit ya, karena rujukannya dengan JKN dia ke rumah sakit. Gitu. Lalu kemudian setelah 2 minggu pengobatan, wah ini sudah membaik rasanya, lalu kemudian dia dirujuk kembali ke fasilitas kesehatan tingkat primer. Tapi karena di fasilitas kesehatan tingkat primer tadi di swasta tidak punya obat TB, akhirnya dirujuk ke puskesmas gitu ya. Lalu kemudian juga permasalahannya untuk reporting system, jadi pakai sistem informasi TB ya, jadi SITB atau pakai ICTT dulu ya istilahnya. Lalu ada e-manager banyak lah. Ya ini masalah reporting system juga. Jadi akhirnya dirujuk ke puskesmas. Nah teman-teman bisa bayangkan dari kasus presentation ini bagaimana pasien ini dilempar-lempar ya. Lalu kemudian bagaimana nggak ada yang bisa memastikan bahwa dari rujukan satu ke rujukan yang lainnya ini ada yang memastikan bahwa mereka datang tepat waktu ya sebelum adanya terlalu berkepanjangan menularkan kepada orang lain. Lalu bagaimana memastikan ketika dirujuk balik pengobatannya berjalan secara lengkap ya. Itu jadi permasalahannya di sini ya. Nah, bagaimana mengatasi ini ya? Nah, kita lihat dulu kasus-kasus ini berdasarkan clinical question-nya untuk literature review-nya. Nah ini kalau teman-teman yang masih ingat ya, PICO yang kalau kita systematic review ya. Ini kita bikin P-nya, population-nya adalah untuk all countries dengan health insurance settings atau government setting. Lalu kemudian intervention-nya ini adalah terkait payment mechanism. Payment mechanism-nya bisa dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk insentif, atau result-based financing, atau performance-based financing, bundle payment, dengan comparison-nya yaitu non. Lalu kemudian, sebentar ya. Oke, lanjut lagi. Lalu kemudian outcome-nya ini ada bagaimana sih dampak terhadap payment mechanism itu terhadap notifikasi TB, lalu utilisasinya bagaimana, studinya kita ambil kuantitatif maupun kualitatif. Nah ini cara literatur search-nya, jadi ada 4 terms besar yang kita pakai.
Di sini adalah health insurance, lalu kemudian pay for performance, jadi or-ornya itu contoh-contoh yang lainnya yang sudah kita pakai. Lalu yang terakhir, service utilization yang ketiga sebagai outputnya yang kita hitung, lalu tuberkulosis sebagai settingnya. Nah, kita ambil dari satu database saja, Embase. Ini Embase cukup lengkap ya untuk data-data artikel kedokteran. Oke, ini saya ulangi lagi tadi ya. Ada 4, health insurance, performance, service utilization, tuberkulosis. Nah, ini hasilnya yang kita temukan. Jadi cuma ketemu 54, ya. Lalu kemudian kita review berdasarkan title dan abstrak, saya dan rekan saya. Kemudian kita mengeksklusi ada 38 karena tidak terkait, dan ada full text yang tidak available. Satu. Lagi ada 15 tadi, kita review lagi karena ada yang tidak keraguan itu di awal. Lalu kita keluarkan lagi 6, jadi ketemu 10. Dari 10 tersebut kita kelompokkan menjadi ada yang memang terkait payment mechanism, ada yang terkait perubahan program, nanti kita bisa tunjukkan, dan kemudian financial arrangement. Jadi ada 3 hasil di sini yang kita temukan bahwa payment mechanism dengan pay performance di Taiwan itu menunjukkan peningkatan pengobatan yang lebih baik ya di fasilitas kesehatan. Ini menarik. Jadi kalau di Taiwan itu mereka memberikan insentif kepada fasilitas kesehatan, dokter, dan case manajernya dengan poin-poin tertentu, dengan indikator-indikator tertentu begitu. Kemudian nanti itu menjadi langsung insentif moneter langsung kepada fasilitas kesehatan. Jadi mereka punya ownership yang tinggi untuk pasien TB yang dilayani. Lalu kemudian ada juga intervensi dalam bentuk TB dots yang itu sudah biasa kita tahu ya, tapi juga ditambah dengan case manager. Nah, ini ternyata case manager juga sangat penting peranannya untuk memastikan pengobatan berjalan sampai tuntas dan mencegah default ya, kegagalan pengobatan. Nah, tapi kalau dari financial arrangement ini banyak banget, ini bagus sekali. Ini ada penelitian, dia melihat bagaimana perubahan-perubahan, ada yang menaikkan gaji, ada yang memberikan insentif-insentif lainnya gitu. Ternyata kalau di negara berkembang, tapi permasalahannya ini menunjukkan bahwa insentif kepada provider itu ternyata memberikan impact yang very low, ya. Baik dari patient health outcome-nya maupun pelayanannya. Nah, ini kita lihat nanti ya, kira-kira teman-teman setuju atau enggak, lalu kemudian kira-kira kenapa ya gitu ya. Oke, tapi kita lihat untuk kasus studi di Indonesia sendiri. Kita pada waktu itu, karena ini studinya di tahun sebelum 2019, sebelum 2020, sebelum ada launching yang kemarin, data BPJS yang baru, jadi kita masih pakai secondary data analysis dari BPJS yang 2015-2016, yang versi revisi. Lalu kemudian kita juga menggunakan analisis kualitatif di 5 provinsi Indonesia. Kita datangi fasilitas kesehatan, lalu kemudian kita tanyakan kira-kira apa sih yang mendorong mereka untuk melayani pasien TB atau tidak melayani pasien TB. Tapi kita lihat sini, jadi tujuan masing-masing ada beda-beda ya. Kalau untuk yang kuantitatif metode ini memang kita mengharapkan untuk mendapatkan data dari pasiennya dari mana sih sebenarnya, dites, didiagnosis, public, private, lebih banyak mana sih. Lalu kemudian lebih positif mana sih kalau confirm gitu ya, lalu oleh siapa sih kalau dikonfirmasi bakteriologi, dan kemudian diterapi di mana sih kalau sudah didiagnosis, dan bagaimana pelayanan komplikasi dan komplikasi gitu ya, dan total cost akhirnya. Dan yang kualitatif cukup sederhana aja, bagaimana decision related to provision TB services itu mempengaruhi ya decision fasilitas kesehatan untuk memberi layanan, dan apa sih yang menurut mereka ya arrangement purchasing yang strategik untuk melayani pasien TB sehingga bisa memberikan insentif untuk notifikasi hingga pengobatan selesai. Oke. Terus kemudian, nah ini hasil singkatnya ya. Nanti kalau ada mau hasil detailnya kita bisa diskusikan lagi. Tapi ini hasil singkatnya. Jadi kita temukan bahwa terdapat treatment yang rendah di primary care, ya, terutama di private. Jadi kita temukan dari data BPJS tersebut bahwa
hampir setengahnya atau lebih, ya 50% itu dirujuk ya, dirujuk ke rumah sakit. Ya, karena kita nggak bisa lihat datanya kalau rujukan horizontal, tapi gini, dirujuk ke rumah sakit. Jadi datang langsung dirujuk. Lalu kemudian kalau 81% yang kita lihat, itu ternyata pasien-pasien yang terkonfirmasi TB tadi itu ternyata tidak komplikasi, yang sebenarnya bisa diterapi dan menjadi kompetensi dokter umum di fasilitas kesehatan tingkat primer. Lalu kemudian, kalau kita hitung-hitung tadi dari ada permasalahan yang sudah dirujuk ke rumah sakit tidak dirujuk kembali ke fasilitas kesehatan tingkat primer, itu uncomplicated-nya sendiri aja itu sebenarnya bisa save 188 miliar rupiah atau sekitar 12 juta US dollar. Jadi cukup banyak ya sebenarnya yang bisa di-save. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dari kepatuhan pengobatan, ini menarik ya, bahwa meskipun rumah sakit itu memiliki alat fasilitas kesehatan yang lengkap dalam proses diagnosis, ternyata 69% itu terkode bakteriologi tanpa konfirmasi ya. Tanpa konfirmasi. Jadi tapi ini banyak argumen juga karena merasa yang dirujuk itu karena memang keraguan dari vaskes tingkat pertama. Jadi yang di rumah sakit sudah kecenderungannya jadinya adalah ya non bakteriologis gitu, non confirmation gitu. Tapi di sisi lain rumah sakit adalah tempat yang adanya gene expert alat baru ya misalnya gitu, atau adanya TCM. Nah ini menarik ya, apakah memang seperti itu ya behavior-nya di rumah sakit. Lalu kemudian ini terakhir ya, so what-nya ya. Terus kemudian bagaimana nih dari kita lihat setelah kita kualitatif, kita melihat ada beberapa policy option di sana untuk meningkatkan layanan TB. Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan strategic health purchasing. Ya. Mungkin teman-teman beberapa sudah ada yang ikut kuliah strategic health purchasing di sini. Nah, ini di sini adalah benefit specification, contracting arrangement, provider payment, dan monitoring. Jadi payment mechanism tidak hanya, maksudnya strategic purchasing tidak hanya terkait dengan provider payment ya, tapi bisa dari benefit specification. Jadi di sini kita menentukan bahwa oke, kalau gitu kita tentukan dulu bahwa paket manfaat yang kita perlu strategikan adalah terkait paket manfaat untuk TB sensitif obat, baik dari diagnosisnya, treatmentnya, monitoringnya, hingga proses preventifnya. Sehingga hal ini mencegah pasien menjadi MDR TB. Lalu kemudian contracting arrangement, kita harus memilih fasilitas kesehatan seperti apa nih yang bisa melakukan pasien TB secara paripurna gitu ya, atau setidaknya kalaupun tidak satu atap, tapi bisa memberikan pelayanan secara dengan kualitas yang baik gitu ya, dan merujuk dengan benar. Jadi ini kita bisa penguatan dari proses credentialing dan contracting, lalu kita buat mapping fasilitas kesehatan sehingga pasien-pasien tadi bisa jelas juga. Lalu kemudian kita intervensi provider payment-nya dengan misalnya yang kita usulkan di sini adalah menggunakan fee schedule ya, jadi penggunaan pembayaran secara terpisah atau non kapitasi misalnya untuk TB diagnostik, sehingga harapannya dengan hal itu pasien-pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit, tapi bisa cukup dengan ke lab misalnya atau ke puskesmas, tapi dibayar secara terpisah. Lalu kemudian untuk memastikan pengobatan bisa berjalan dengan lengkap, kita menggunakan episode based payment. Jadi bagaimana kita membayar ketika dia berhasil sampai 2 bulan pertama misalnya udah konversi, lalu kemudian kita bayar. Kemudian di bulan ke-6-nya ketika sudah memastikan pasien lengkap pengobatan dan sembuh, baru dibayarkan kembali berdasarkan layanan-layanan yang sudah kita standarisasi. Lalu yang terakhir adalah monitoringnya. Ini yang selalu dikeluhkan oleh private provider adalah bagaimana cara pelaporannya, karena pelaporan TB ini cukup kompleks, jadi ini yang kita pastikan bagaimana supaya bisa interoperability antara NTP atau Kementerian Kesehatan dengan JKN, misalnya dengan PCare. Lalu kemudian yang terakhir adalah tadi sesuai dengan literatur review, bahwa case manager ini sangat penting gitu ya dalam proses pelayanan. Jadi salah satu opsinya adalah bahwa di TB ini juga sudah banyak ternyata NGO-NGO yang sudah terlibat dalam proses TB. Misalnya komunitas-komunitas seperti Aisyah atau seperti Nahdlatul Ulama, terus habis itu ada juga dari Penabulu, ada
mantan-mantan pasien yang bisa memberikan semangat pasien juga. Jadi monitoring ini kita harus kerjasama dengan pihak-pihak lain agar memastikan pasien juga bisa mendapatkan pelayanan secara tuntas dari awal hingga akhir. Baik, saya pikir saya sudah hampir 20 menit presentasi, saya nggak mau lama-lama karena berdasarkan survei terakhir dari UGM bahwa kalau bisa presentasi dan diskusi sinkronus itu tidak lebih dari setengah jam bahkan ya, kalau nggak salah kemarin saya dapat dari Bu Julita, bahkan maksimal 1 jam itu udah maksimal banget. Oke, silakan kalau mau diskusi dari paper saya, kalau ada masukan juga saya akan sangat terbuka, santai aja. Karena ini masih draft, jadi saya juga butuh masukan reviewnya sebelum saya submit, daripada saya submit langsung ditolak pertanyaan yang sama yang sebenarnya teman-teman udah bisa bantu saya di sini. Ya, atau saya kembalikan ke moderator, dipersilahkan. Baik, untuk Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, dapat langsung men-unmute atau langsung mengirimkan pertanyaannya di kolom komen, di kolom chat. Pak Hafiz, ya. Iya, terima kasih. Izin sharing aja, Pak. Ya. Saya tadi kalau nggak salah baca yang kalau pasien TB dibawa ke rumah sakit, kemudian apa sih tadi kalau nggak salah dioper lagi ke klinik swasta, tapi ternyata di klinik swasta tidak ada pengobatan dan pokoknya kalau nggak salah seperti itu ya Pak ya. Ya. Saya sharing aja. Sebenarnya kalau kebetulan saya pernah kerja Pak di departemen paru di rumah sakit. Di situ memang kita sering dapat pasien TB dari puskesmas atau dari klinik tuh cuma batuk darah dikit atau apa gitu langsung dirujuk ke rumah sakit. Tapi kalau dari rumah sakit itu sebenarnya kalau untuk mekanisme rujuk baliknya sepanjang sepengetahuan saya itu nggak pernah ada masalah Pak. Karena kita itu sudah kerjasama dengan puskesmas dan kita kan ada form TB9. Jadi kalau misalnya sudah terdiagnosis positif TB dan mau pengobatan rutin 6 bulan, itu kita kasih aja rujukan TB9. Di form itu kalau dia puskesmas yang dituju itu dekat dari rumah sakit, itu kan biasanya kita kan formnya masih manual ya Pak ya, masih yang bentuk kertas itu. Nah nanti ada kayak bagian isian yang di bawah itu nanti dari puskesmasnya bisa ngirim balik ke rumah sakit untuk ngasih tahu nih kalau pasien yang dirujuk ini sudah kami terima seperti itu. Tapi ternyata kalau misalnya posisinya jauh itu biasanya kita pesenin ke pasiennya untuk konfirmasi ke petugas puskesmasnya bilang nanti minta tolong konfirmasi aja kalau pasiennya sudah datang ke puskesmas itu nanti konfirmasi aja hubungi via nomor telepon yang tertera seperti itu sih Pak. Jadi kalau untuk mekanisme rujuk baliknya sepanjang pengalaman saya tidak pernah bermasalah gitu Pak. Kalau untuk pengobatan di klinik swasta itu kalau sepengetahuan saya itu sering bermasalahnya karena sebenarnya kan untuk TB ini sudah didanai ya Pak ya oleh pemerintah dan obatnya itu gratis gitu selama 6 bulan. Bahkan sampai TB MDR yang 2 tahun itu pun sudah gratis gitu. Tapi permasalahannya kalau di swasta itu kadang-kadang ada yang nakal. Jadi obatnya itu dikasih yang obat paten yang diminta untuk beli sendiri seperti misalnya Rivastar seperti itu. Nah, sekali nebus itu sampai 600.000 seperti itu. Padahal kan pengobatannya lama ya Pak ya 6 bulan itu bisa sampai habis juta-jutaan. Nah justru itu nanti kalau pasien begitu putus obat kemudian dia muncul keluhan batuk darah dan sebagainya begitu dirujuk ya itu justru yang menyebabkan pasien ini putus obat sampai terjadi TB MDR karena dari klinik swasta ini dia nggak merujuk ke puskesmas yang bisa memberikan obat gratis seperti itu Pak, tapi justru malah ngasih obat paten yang pasien itu nggak mesti bisa membeli sampai 6 bulan. Kalau pengalaman saya seperti itu sih Pak. Terima kasih. Ya, makasih Mas Sita atas pengalamannya. Iya nih, ini menarik ya. Jadi itu yang sering kali jadi masalah di swasta ini ya. Swasta itu kalau yang
jadi masih lumayan ya, kalau rujuk lebih baik dirujuk aja dari awal ya, daripada coba diobati, dikasih Rivastar, terus pasiennya putus, udah gitu kadang-kadang dikasih antibiotik, yang nggak sesuai gitu ya. Akhirnya malah jadi TB-MDR, sudah jadi TB-MDR baru dirujuk ke rumah sakit yang udah lebih parah lagi ya. Iya Pak, Ya, itu dan dia. TB-MDR kan juga sekarang di tempat saya itu lumayan banyak Pak ininya, angka Waduh, kejadiannya gitu. ngeri banget. Nah, itu tadi Mbak. Jadi tadi makanya di case presentation tadi saya itu makanya ada masalah berarti di sini kan. Ketika dari rumah sakit tadi memang mungkin nggak ada masalah, setelah 2 minggu setelah didiagnosis itu oke gitu ya. Terus habis itu dirujuk balik gitu. Tapi rujuk baliknya ternyata kan rumah sakit kerjasama seperti yang tadi Mbak bilang, kerjasama sama puskesmas. Dia balik ke puskesmas, ini pasien JKN gitu. Terus habis itu dia bilang, oh Anda nggak terdaftar di sini, Anda harus pindah nih sekeluarga ke puskesmas gitu ya. Ada tarik ulur kapitasi di lapangan juga kan. Terus kemudian kalaupun dilempar ke klinik swasta juga nolak tuh. Ah malas ngebuatin Anda harus ngisi TB 01, TB 03, 06, 09. Ya udah karena ke puskesmasnya silahkan aja gitu, jadi dilempar ke sana lagi. Udah gitu nanti rumah sakit permasalahannya kayak gitu juga tadi ya. Mohon maaf nih, nggak tahu ya kalau Mbak Siti, mudah-mudahan udah bagus ya rumah sakitnya. Tapi kalau beberapa rumah sakit saya kunjungi, mereka nggak punya case manager tuh. Jadi mereka akan lempar ke puskesmas juga untuk ngejar kasusnya kalau kasusnya hilang. Jadi rumah sakit juga angkat tangan kalau misalnya pasiennya nggak datang lagi juga kan. Jadi itu yang selalu jadi masalah juga kan. Nah ini kita bagaimana nih, benang kusutnya di mana nih supaya tadi itu, padahal swasta itu banyak dapetin kasus ya, apalagi mohon maaf ngelihat dari data pasien TB yang kita temukan tadi kan bahwa demand masyarakat untuk datang ke fasilitas swasta itu cukup tinggi ya, apalagi kalau teman-teman lihat juga kan provider swasta di JKN tuh juga cukup dominan, apalagi di FKTP-nya. Kalau mereka nggak kita openi, ya waduh ini pasien pilihannya tadi TB-MDR-nya banyak karena dilayani semaunya, terus atau enggak dirujuk aja ke rumah sakit ya. Nah, makanya kita harus openi supaya pasien ini bisa terlayani juga ya walaupun di swasta dan terdaftar di swasta. Jangan-jangan kalau di puskesmas ya sekali lagi juga dengan burden yang tinggi, apalagi juga dengan adanya COVID, tambah COVID sekarang ini, wah orang makin susah gitu ya akses ke layanan. Oke, makasih itu dia ceritanya. Tapi itu menarik juga ya. Jadi kita bisa lihat juga banyak benang kusut di sana. Nah, bagaimana memastikan purchasing kita itu tepat gitu untuk mengatasi masalah ini. Oke, ada lagi mungkin masukan yang lain untuk jadi bagian dari pembahasan ya. Saya pikir itu bagus juga ya cerita-cerita seperti ini. Pak Hafiz izin bertanya. Oke. Mohon maaf off cam Pak. Nggak apa-apa. Iya, saya Diah Pak. Tadi Pak Hafiz menyebutkan bahwa peran case manager itu sangat bermanfaat gitu ya untuk pasien-pasien pengobatan TB ini. Nah, yang mau saya tanyakan, case manager di sini apakah sama dengan case manager yang ada di rumah sakit atau case manager sendiri yang khusus menangani pasien-pasien dengan TB sampai pengobatannya selesai sampai pasien itu dinyatakan sembuh. Makasih Pak Hafiz. Ya, makasih Bu Dia. Iya, menarik ya. Kalau setahu saya ini, saya mohon dikoreksi juga ya, emang kalau case manager yang di rumah sakit ini secara umum ya, yang setahu saya. Jadi memang kalau pada pasien ternyata dia ternyata pembiayaannya bermasalah, terus dibantu juga, terus habis ada pasien-pasien yang butuh monitor gitu ya. Nah, tapi kalau yang di Taiwan ini yang membuat mereka berhasil itu case manajernya di rumah sakit, karena kebetulan kalau di Taiwan tuh case-nya itu ditangani di rumah sakit ya, nggak kayak kita yang di FKTP. Jadi mereka di rumah sakit, di masing-masing rumah sakit ini punya case manager khusus untuk pelayanan TB, dan mereka mengontrol dari awal sampai akhir memastikan pasien hingga sembuh. Cuman sekali lagi ketika kita berusaha mengadopsi bukan teknologi ya, mengadopsi intervensi ini gitu, itu kita ya visibilitasnya susah Bu ya, karena kita nyari tenaga kesehatannya udah susah, terus habis itu ada tenaga khusus satu aja untuk melayani satu penyakit tuh rasanya juga berat gitu ya.
Kalau kita kan multifungsi ya, kadang perawat aja juga ngurusin udah bangsal, ngurusin UGD, ngurusin Rajal, ngurusin jadi apa namanya administrasi di Poli, semuanya jadi sakti. Nah, ini juga apa konteks Indonesia yang membuat kita menjadi susah ya case manager kalau khusus yang sesuai dengan di Taiwan. Ya, ya. Tapi mohon masukan juga ya, kalau ada inovasi-inovasi ya. Jadi kalau selama ini makanya yang saya usulkan tadi adalah berdasarkan case manager yang kita udah temui di lapangan juga bahwa memang ada ternyata kalau kita komunitas-komunitas yang kuat. Kalau Indonesia itu kelihatannya komunitasnya yang kuat ya. NGO-NGO-nya, masyarakatnya, pemberdayaan masyarakatnya itu malah yang bisa mungkin membantu pelayanan ini dibandingkan sama orang fasilitas kesehatan yang akhirnya kayaknya udah kebelebekan di layanan sendiri ya. Apalagi di puskesmas yang memang fungsinya UKM udah kebelebekan juga ya dengan adanya UKP yang apa namanya fungsi UKM yang harusnya kuat jadi karena UKP karena JKN ini juga berat ya untuk ngelakuin hal ini untuk ngejar-ngejar pasiennya. Meskipun ya harapannya dengan adanya private providers lebih berperan gitu ya dengan diberikan insentif kita harapkan ada ownership dari pihak vaskesnya tadi jadi akhirnya wah iya nih saya harus dapat reward untuk bundle payment berikutnya jadi saya harus memastikan pasiennya sembuh jadi dia akhirnya yang ngejar pasiennya gitu ya jadi nggak melulu bergantung hanya pada puskesmas harapannya gitu ya. Jadi puskesmas pun juga akan lebih ringan dan puskesmas akan membantu ketika memang sudah benar-benar pasiennya susah dicari gitu ya baru nanti bisa lewat puskesmas sebagai koordinatornya. Jadi itu rencana seperti itu. Menjawab nggak ya Bu Dia? Maaf kemana-mana saya jawabnya. Iya Pak Hafiz, karena saya kalau membayangkan case manager yang ada di rumah sakit itu, terus dia harus memantau sampai pengobatan 6 bulan selesai dan harus rujuk ke puskesmas, kayaknya kok kurang mampu laksana ya Pak. Kalau pasien itu masih pasien rumah sakit mungkin masih bisa dikelola, tapi begitu keluar mungkin sudah harus ada case manager lain yang menangkap yang di komunitas itu Pak, bayangan saya. Iya. Gitu Pak Hafiz. Ya, menarik ya. Oh ya. Walaupun kalau untuk MDR-TB ada ya khusus ya, tapi kalau MDR-TB itu Bu Dia tahu nggak ya dibayar oleh siapa nggak ya case manajernya? Case manager untuk MDR-TB itu. Ada yang tahu nggak ya di sini? Atau Mbak Siti tahu nggak ya? Dibayar Global Fund, Pak. Oh, Global Fund. Bayangin kita kayak gitu aja masih dibayar Global Fund ya. Makanya masih bergantung kalau Global Fund nih hilang itu saya nggak bisa bayangin juga ya habis lah nggak tahu nih TB mau dibawa kemana ya. Oh ya. Karena kalau untuk pembiayaan TB-MDR itu kan memang sebagian besar dibiayai Global Fund ya Pak ya. Dari yang rawat jalan sampai obat, sampai bahkan dulu ada pendamping minum obatnya juga Pak. Itu dulu dikelola TB Asia. Itu pendamping minum obatnya sampai, saya sebutin ya Pak, nominalnya itu dapat 2 juta itu per bulan. Tapi dia per bulan per orang ya. Itu kan sangat membantu untuk pendamping minum obat ini karena kan angka putus obat untuk TB-MDR ini tinggi sekali ya Pak ya, 2 tahun gitu. 6 bulan aja udah bosen gitu apalagi 2 tahun gitu. Tapi sayangnya sepengetahuan saya itu udah dihentikan Pak untuk pendanaan pendamping minum obatnya dari Global Fund. Per tahun 2018 atau 2019 gitu. Soalnya saya sekarang udah nggak di Departemen Paru lagi jadi kurang begitu mengikuti lagi sih Pak. Iya, menarikin. Jadi emang primary recipientnya ganti kelihatannya nggak Aisyah lagi kelihatannya. Aisyah kelihatannya udah mundur, diganti sama ini Penabulunya kelihatannya ya, yang saya tahu saya ya. Lalu kemudian mereka tugasnya kelihatannya masih sama, berusaha mengawasi pasien-pasien TB-MDR ini untuk dari awal sampai akhir. Tapi sekali lagi yaitu ya ketergantungan health financing pembiayaan kita terhadap donor ini untuk program-program prioritas itu malah tinggi ya. Saya jadi heran ya sebenarnya program prioritas nasional tapi malah kita bergantung pada asing gitu ya, pada orang donor internasional gitu ya. Bukannya itu seharusnya jadi program nasional yang kuat ya. Ini kebalik-balik ya malah ya. Jadi imunisasi gitu ya. Malah kita fokusnya ke yang lain gitu ya. Menurut saya kok jadi aneh ya. Ya tapi nggak apa-apa. Ini jadi bahan diskusi juga sih, menarik ya. Apa namanya antara prioritas sama politik ekonomi itu hal yang berbeda kadang-kadang ya. Dan itu juga jadi masalah juga di daerah ya. Karena merasa sudah dibantu nih daerah juga akhirnya nggak ngelontorin duit gitu. Padahal kan harapannya
itu kan sebagai pemicu ya, pembantu gitu ya. Tapi dengan harapan sudah ada kok rutin, nanti tahun depan dikasih lagi, jadi ya nggak nganggarin lagi tahun depannya. Nah, ada tuh analisis district health account-nya Ibu Mardiati sama Bu Becky ya kalau nggak salah. Kalau nanti ada kesempatan saya bisa share juga. Kalau nggak salah nanti ada mata kuliah juga terkait health account. Bisa kita share juga ya bagaimana trennya ketika ada pendanaan itu tidak mendorong orang untuk lebih meningkatkan achievement-nya gitu ya. Tapi ya sudahlah ya, kemarin udah dibantu. Jadi akhirnya kurang terus duitnya. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Izin Persilakan. bertanya, Pak. Oke. Ya, Pak. Saya dengan Krisnawati dari KMPK ingin memastikan saja, ingin memperjelas saja mengenai monitoring tadi ya, Pak, interoperabilitas di antara NTP dan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Ini maksudnya ini fokusnya ini hanya kepada ini ya, Pak. Maksudnya KTP pemerintah, maksudnya sistem informasi asuransi ini, atau maksudnya ini juga mencakup ini sistem informasi asuransi misalnya yang swasta itu Pak, termasuk FKTP, maksudnya swasta gitu. Terima kasih Pak. Ya itu dia. Kalau tadi Mbak Siti mungkin yang bisa terangin ya. Ya, jadi kalau Mbak Krisna oh ya boleh sambil ngobrol nggak apa-apa ya. Mbak Krisna sebelumnya udah pernah kerja di mana ini atau? Saya di Dinkes Pak pernah. Tapi pernah ngeliat ini nggak laporannya TB gitu, lembarannya itu, buku TB itu? Pernah Pak, tapi maksudnya nggak, karena saya nggak di bidang itu, jadi saya nggak terlalu paham. Iya. Iya. Nggak apa, yang penting pernah lah yang lihat itu kan tebel banget Mbak ya. Nah itulah yang membuat fasilitas kesehatan swasta itu nggak tertarik gitu ya, karena sudah repot dengan pasiennya, pelaporannya segitu ribetnya, udah gitu nggak dapat apa-apa tuh. Udah gitu dituntut untuk tepat waktu ngelapornya online. JKN aja yang sudah bayarin kapitasi itu aja kadang-kadang kita nggak nginput ya. Swasta itu kadang-kadang juga nggak punya internet lah, nggak punya macam-macam ya kendalanya ya. Apalagi ini yang program pemerintah udah berat pasiennya, pelaporan segitu banyak. Jadi akhirnya ini salah satu terobosan yang kita harapkan adalah ya udah nih, yang punya power kan sekarang berarti JKN. Yang punya power karena yang mereka punya duitnya, yang bisa bayar swasta. Nah, ini adalah salah satu terobosan kita harapkan variabel-variabel yang dibutuhkan di pelaporan NTP tadi untuk program TB itu langsung bisa nge-link dengan sistem yang dipakai oleh Jaminan Kesehatan Nasional gitu. Salah satu contohnya PICARE gitu ya, di fasilitas kesehatan primer gitu. Jadi dengan harapan nggak perlu input double-double gitu. Karena kalau Mbak Krisna juga di Dinkes, pasti tahu persis kan, di Dinkes itu juga banyak kan laporannya ya untuk program-program ini. HIV bikin sendiri, TB bikin sendiri, KIA bikin sendiri, imunisasi bikin sendiri, apalagi Mbak, kadang-kadang untuk SPM bikin sendiri gitu ya. Jadi bisa bayangin bebannya fasilitas kesehatan itu untuk pelaporan itu berat sekali gitu ya. Jadi harapannya kemarin sih salah satu direksi Pak Mahlil tuh sudah sangat terbuka. Dia bilang ya udah kalau gitu laporannya satu aja tuh di FPCare, kita modifikasi, lalu kemudian sekaligus bisa untuk klaim, bisa untuk laporan ke Dinkes, dan nanti data-data ini bisa langsung dibuka oleh Dinkes, bisa menjadi bagian daripada proses monitoringnya. Jadi misalnya kalau Mbak Krisna, jangan Mbak Krisna, si A gitu ya, misalnya si A datang JKN ke swasta, dan di input, oh ini suspek TB, pakai kode kita sepakat pakai Z03 misalnya gitu ya. Lalu kemudian dari sana bisa dimonitoring secara real time, ketika sudah di input oleh Dinas Kesehatan bisa dilihat, oh si A ini pasien TB. Lalu kemudian ini bisa nge-link langsung dengan proses yang di SITB-nya tadi itu. Untuk SITB-nya kan kalau sudah data demografi dasar aja misalnya udah nge-link, berarti tinggal ditindaklanjuti lagi ya. Misalnya pasiennya oke, di contact tracing nih, dipastiin lagi bahwa pasiennya dapat diagnosis secara benar apa enggak, sesuai dengan guideline enggak. Lalu kemudian ketika dia udah proses pengobatannya di mana, lengkap atau enggak. Nah, itu bisa langsung tercatat juga. Sebenarnya pikir kan sudah bisa bisa mencatat juga obat-obat apa saja yang diberikan ke pasien gitu ya.
Nah, siapa tahu kalau itu udah bisa nge-link kan berarti pas si Vaskes nggak perlu repot-repot lagi untuk ngisi lagi di SITB. Jadi ceritanya begitu, Mbak. Cuman sekali lagi sudah bertahun-tahun sebenarnya ini dicoba, tapi karena ini dua badan besar ya, antara Kementerian Kesehatan sama BPJS, ini dua gajah besar, sistem informasi mau digabung itu biasanya emang ribet banget. Karena ada kepentingan masing-masing, yang satu pinginnya detail, yang satu pingin database-nya di mana, yang satu ya itulah banyak ya lika-likunya. Meskipun kemarin BPJS sudah alhamdulillah udah terbuka minimal dari sisi direksinya ya, dan udah tahu persis bahwa kalau urusan dengan Pusdatin itu cukup lama dan birokrasinya cukup panjang. Oke gitu Mbak Krisna, kira-kira ada masukan mungkin di dinasnya pernah ada terobosan-terobosan tertentu yang sangat kontekstual dan bisa tadi visible dilakukan untuk mungkin enggak sih Pak, kalau dari penjelasan Bapak aja tadi mungkin yang bisa saya ambil kesimpulan aja, mungkin memang belum terrealisasi kalau untuk FKTP non pemerintah secara keseluruhan ya Pak ya, tapi mungkin itu bisa diusulkan mungkin Pak, jadi bisa kayak terpusat gitu Pak, untuk secara nasional tuh bisa mencakup semuanya aja gitu Pak. Terima kasih. Ya. Nah, ini kita rencana mau pilot di tahun ini di bulan Juli lah kalau bisa lancar ya. Itu kita mau pilot. Sekarang kita lagi proses juga untuk mengidentifikasi fasilitas kesehatan swasta ini punya sistem informasi seperti apa sehingga kita bisa juga mulai ajarkan. Walaupun nanti misalnya masih manual pun nggak masalah ya. Misalnya, oke, ada pasien ini manual dulu lapor ke wasornya gitu ya. Tapi sementara kita melangkahlah pelan-pelan. Oke, terima kasih Mbak Krisna. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Monggo yang lain. Memang waktu-waktu yang sangat kritis. Udah pada 5 watt semua mungkin. Ini habis ini masih ada kuliah lagi nggak? Mbak Siti? Enggak, Pak. Oh, nggak ada. Oke. Ya udahlah, habis ini tinggal sholat asar terus bisa ngabuburit ya. Oke, yang lain silakan. Ya. Baik Pak Hafiz, ini ada pertanyaan bukan pertanyaan ya, mungkin pendapat dari Ibu Pairasti. Izin memberikan gambaran kondisi di lapangan Pak, regulasi untuk pengobatan program nasional seperti TB itu memang masih belum mengcover FKTP non pemerintah, karena konsep yang diterapkan untuk obat program nasional seperti TB itu menggunakan konsep wilayah. Sementara dengan konsep kepesertaan yang diterapkan BPJS dengan kapasitasnya, memaksa peserta untuk mengikuti berobat sesuai dengan FKTP yang dipilihnya. Sehingga pengobatan program nasional ini hanya ada di FKTP pemerintah, dalam hal ini Puskesmas. Ya, seperti itu ya. Mungkin Pak Hafiz. Ya, menarik ya. Ini sesuatu yang cukup pelik juga di lapangan ketika kita melakukan kualitatif review juga, yang kualitatif analisis yang bersama teman-teman di Puskesmas. Jadi ini ada yang ekstrim, itu Puskesmas juga ada yang ekstrim banget gitu ya. Ketika Puskesmas wilayahnya itu padahal cuma tetangga sebelahnya dia peserta JKN-nya salah satu Puskesmas gitu ya. Tapi karena itu pasiennya bukan di wilayahnya dia dan itu pasien TB, itu harus kontak ke Puskesmas yang ada di sebelahnya untuk meng-follow up gitu ya. Waduh, itu ekstrim sekali emang. Saya pikir sangat nggak efisien ya. Ya ini salah satu juga kalau Bu Pai ada ide ya, gimana cara mendobrak supaya konsep wilayah ini bisa harusnya lebih ke patient centered ya. Kita harusnya ngelihat siapa sih pasiennya ya, bukan ini wilayah siapa gitu ya. Tapi ini masih susah ya untuk merubah mindset seperti ini ya. Kalau teman-teman yang KMPK terutama ya pasti selalu diajarkan kan patient centered ya. WHO juga kan patient centered gitu ya. Kita melihat pasiennya yang kita layani ini bukan wilayahnya, tapi di sisi lain kita harus digaji sama bupati soalnya ya, bukan digaji sama pasien soalnya. Jadi kadang-kadang susah sekali ini emang untuk merubah mindset ini. Jadi seperti tadi yang Bu Siti sampaikan, jadi ini pasien dirujuk ke rumah sakitnya ngerujuk ke puskesmas wilayah kerjanya di wilayah tempatnya, padahal puskesmas di wilayah kerja itu jauh banget dari tempat dia terdaftar dari FKTP yang
terregistrasi di PJKN-nya. Jadi nggak nyambung gitu ya. Mau datang ke FKTP juga males, jauh gitu ya. Maksudnya ke puskesmas jauh gitu ya. Tapi di sisi lain di swasta juga obatnya nggak di drop gitu ya. Udah beda wilayah mungkin gitu ya. Nah, tapi ini yang kita mau coba dobrak juga dari piloting ini, bagaimana yang penting Anda bekerja sama dengan puskesmas nyamannya gitu ya. Jadi kemudian ini yang menjadi tempat rujukan mappingnya tadi itu. Jadi mappingnya kita lebih bebas gitu ya mappingnya berdasarkan JKN ini. Ya, jadi nggak harus satu kabupaten atau satu kecamatan gitu. Jadi lebih bebas. Ini yang kita coba dobrak regulasinya. Semoga berhasil. Terima kasih, Upai. Oke. Ada lagi? Kalau kayaknya sudah terdiam. Ya, saya kembalikan lagi ke moderator Jurnal Club. Ini moderatornya Mbak Tri ya, bukan ya? Atau Mbak Gitka ya? Ini Mbak Lia, Pak. Oh, Mbak Lia. Sorry. Oke, Mbak Lia. Ya, baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan kembali, sisa waktu masih ada 10 menit. Jika ingin ada yang menyampaikan pendapat atau juga ingin menanyakan terkait jurnal yang dibahas pada siang hari ini, bisa mengirimkan di kolom chat atau bisa langsung open cam. Ya, jadi kalau teman-teman juga ada yang tertarik ya terkait TB ini, baik dari sisi prosesnya atau pembiayaannya dan lain-lain, monggo ya, ini masih bisa ada kelanjutannya untuk analisis dengan data BPJS yang baru. Kalau teman-teman tertarik, saya bersedia lah mau jadi pembimbing juga boleh. Udah mulai coret-coret gitu ya. Bisa di-submit ke salah satu artikel jurnal atau bisa submit ke conference. Ini banyak conference lagi dibuka. Sekaligus iklan boleh ya. Jadi ada Biomic, itu masih Oktober kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa juga submit artikel di situ, abstrak. Lumayan tuh bisa udah jadi tabungan untuk tesisnya, untuk submission ke international journal, bahkan mereka bisa memfasilitasi. Saya sekali di sana, walaupun suplemen tapi nggak masalah. Itu bisa didanai juga oleh UGM. Itu menarik ya teman-teman. Kalau bisa lebih aktif juga, mumpung masih banyak waktunya. Oke, ini ada dari Pak Anto Kalina ya. Terima kasih Pak Anto Kalina. Oke, pakai BPJS, 2005 menggunakan Taiwan merupakan negara yang produktif dan melakukan analisis data yang lain. Semoga Indonesia bisa menjadi Taiwan. Ya, benar Pak. Ini salah satu mimpi kita yang selalu banyak mengadopsi dari Taiwan. Ini teman-teman kita makanya banyak yang dari Taiwan juga ya. Terutama Pak Anies Fuad juga, teman-teman dari Simkes tuh banyak yang ke Taiwan. Nah, teman-teman Taiwan tuh banyak tuh analisis data BPJS juga sudah pakai machine learning juga atau AI gitu ya untuk melihat bagaimana sih probabilitas misalnya terjadinya pasien kemarin itu salah satu terkait kesehatan ibu lah, saya agak lupa ya. Nah, itu kalau teman-teman ada yang berminat juga kita bisa buat ya. Nah, kemarin kan siapa tahu dari tonton BPJS gitu ya, misalnya kalau TB ini jadi negatif list dalam KDK, wah ini siapa tahu bisa jadi bikin prediksi pembiayaan gitu ya, menarik juga kan. Bisa jadi atau pasien-pasien seperti apa sih yang jadi TB gitu ya untuk teman-teman yang dari KMPK ya untuk pengambilan kebijakan ke depan gitu ya. Ini menarik ya. Lalu kemudian apakah keterbatasan limitasinya penggunaan analisis data BPJS? Penelitian ini jelas ya kalau limitasinya data yang kita pakai masih 2015-16. Saya pikir ini data yang cukup awal-awal. Jadi belum sepenuhnya bisa menggambarkan bagaimana kondisi TB saat ini di Indonesia. Lalu kemudian permasalahannya juga data BPJS tidak spesifik untuk TB, jadi tidak bisa kita bobot ya. Jadi kita benar-benar hanya berdasarkan sampel yang ada. Jadi tidak bisa representasi nasional. Menurut kami seperti itu. Lalu kemudian bagaimana agar terjadi cost containment pada pola fee for service dalam pengobatan TB ini karena kecenderungan fee for service. Ya, menarik. Nah, ini yang kita kan melihat ya bahwa
mekanisme pembayaran itu tergantung kita tujuannya apa. Nah, untuk diagnosis ini kita melihat tadi kan masalahnya adalah ternyata rumah sakit kelihatannya tidak mengikuti pedoman gitu ya. Kelihatannya mereka lebih suka klinis gitu. Ini kecurigaan kita ya, walaupun belum tentu benar ya. Kelihatannya kecurigaan klinis atau X-ray gitu. Padahal kalau kita pengennya dari pemerintah itu pengennya TCM dulu, tes cepat molekuler atau mikrobakterium pakai mikroskopis dulu gitu ya. Nah, harapan ini bisa terkonfirmasi dulu. Nah, tapi ini ternyata kan tidak seperti itu. Atau tadi itu kita pinginnya FKTP ini yang melakukan diagnosis, tapi ternyata kan banyak dirujuk ke rumah sakit karena mereka tidak ingin mengeluarkan biaya dari kapitasinya. Jadi ini memang kita mengharapkan ada utilisasi yang lebih untuk melakukan diagnosis secara benar. Nah, bagaimana supaya untuk mengatasi ini mitigasinya adalah dengan cara tadi itu pada waktu ngeklaim dia harus ngikuti guidelines gitu ya. Jadi kalau dia ngikutin guidelines baru bisa diklaim gitu. Itu yang kami usulkan proses piloting besok. Semoga berhasil juga ya. Tapi kita lihat behavior nanti berubah atau tidak gitu. Oke, ini Bupai komentar tadi ya. Ya, setuju Pak, setuju. Memang itu. Memang seharusnya sama ya perlakuannya ya. Tapi memang ini berat ya. Sampai sekarang pun kemarin Pak Imron Subdit TB pun pingin sebenarnya TCM alat-alat tes cepat molekuler itu bisa diakses oleh vaskes swasta juga, bisa ditaruh di vaskes swasta. Tapi sekali lagi pemerintah aturannya adalah tidak boleh taruh di vaskes swasta. Akhirnya diakalnya adalah dengan cara diserahkan ke Pemda, Pemda melakukan MOU dengan swasta. Tapi sekali lagi juga, apakah swasta bisa disubsidi oleh pemerintah? Pertanyaan lagi. Ketika biaya operasionalnya hanya untuk TB misalnya itu, wah ini masalah kan. Kalau swasta kan berpikir secara ini ya bisnis ya. Nah, kalau hanya untuk TB, wah nggak cocok ya. Tapi kalau bisa untuk COVID, bisa untuk tes HIV, bisa untuk tes lain-lain, mungkin bisa bermanfaat ya. Nah, itu juga permasalahan kita antara pemerintah dan non pemerintah ini ya. Semoga ke depan lebih ini ya, lebih sebenarnya bagus ya. Non pemerintah itu kita tuh punya sumber daya yang besar di non pemerintah, tapi kita nggak punya duitnya gitu ya, nggak punya duit untuk menyokong vaskes ini ya. Itu yang permasalahannya ya. Jadi alhasil beda sama rumah sakit ya. Kalau rumah sakit yang pemerintah makan di non pemerintahkan gitu ya. Jadi akhirnya kesannya jadi sama ya. Untuk kompetisinya jadi hampir-hampir sama. Oke, yang lain ngalur itu pembahasannya. Oke, saya pikir 3 menit lagi dan mau masuk asar juga sih. Saya pikir wajahnya juga udah nggak ada yang kelihatan kecuali Bu Siti ya. Sama Bu Sri Rezeki dari tadi wajahnya bagus sekali ya, bisa kaku gitu ya. Saya pingin juga sih bisa punya foto kayak gitu dan nggak kelihatan kalau off cam. Gimana caranya itu? Oke. Mungkin dari teman-teman BPJS juga monggo kalau ada pengalaman juga di lapangan gitu ya, menghadapi pasien-pasien yang memang ini kasusnya kecil ya, tapi sebenarnya ini high cost ya, sebenarnya high cost, tapi kebetulan aja ini karena didukung oleh Global Fund, pemerintah, jadi kesannya itu low cost untuk BPJS, tapi sebenarnya kalau mereka sudah cabut, wah ini beban yang berat juga untuk BPJS sebenarnya nih. Oke. Saya kembalikan kembali ya di Journal Club. Baik, Pak Hafiz. Untuk Bapak Ibu sudah tidak ada yang bertanya dan mengingat waktu tinggal 2 menit lagi, saya mengucapkan dan kami tim Journal Club mengucapkan terima kasih banyak atas pembahasan dan juga waktunya dari Pak Hafiz dan juga Ibu Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk Journal Club sesi 4 ini. Atau mungkin ada yang mau disampaikan kembali? Ya, saya mohon maaf aja kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah informasi, mohon saya diklarifikasi juga. Karena sesuatu kebijakan yang sangat dinamis ya, bisa saja berubah sewaktu-waktu atau saya mungkin tidak ikuti atau ada pengalaman di lapangan yang tidak sesuai tadi yang saya ucapkan. Ya, mohon saya senang untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih Mbak Lia, saya kembalikan. Terima kasih semuanya atas kehadirannya juga. Baik, kami dari tim Journal Club, mohon maaf jika terdapat kesalahan secara teknis dan penyampaian.
Kurang lebih kami mohon maaf. Semoga lancar semua puasanya Pak Hafiz, Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih Pak Terima kasih Hafiz. Pak Hafiz.